Ya, alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri Cinangsinong 2, yang saya hormati rekan-rekan guru dan karyawan SD Negeri Cinangsinong 2. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas rahmatnya kita pada siang hari ini masih diberikan kesempatan, kesehatan, sehat jasmani, rohani, ya, sempat untuk menghadiri acara aksi nyata diseminasi budaya positif. Ya, ini juga salah satu rangkaian dari program pendidikan guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Cilacap. Sebelumnya sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru yang sudah berkenan hadir memenuhi undangan kami. Ya, semoga di hari ini, di siang hari ini kita intinya bersenang-senang, ya, intinya bersenang-senang walaupun muka-mukanya sudah mulai agak sedikit ngantuk. Langsung saja di sini materinya akan nanti kita sampaikan berdua, saya Suhermanto dan nanti ada beliau Pak Siswati, ya. Materi budaya positif akan disampaikan oleh dua penyampaian ini, ya. Nanti di tengah acara kita bergantian, ya. Kemudian ini, ya, ini saya dan beliau Pak Siswati, ya, adalah calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Cilacap yang akan menyampaikan aksi nyata diseminasi mengenai budaya positif. Nah, ini sebelum kita mulai, senyum-senyum dulu, oke, ya, senyum dulu, bukan senyum-senyum sendiri, ya. Nah, kenapa ini senyum, bukan berdiri, bukan lain-lain atau gimana? Karena yang kita bahas itu adalah budaya positif. Jadi kita awali dulu dengan hal-hal yang positif, ya, hal-hal yang positif, yaitu senyum. Oke, untuk mengawali kegiatan ini kita coba semuanya berdiri. Nah, semuanya berdiri, saling berhadapan. Iya, Bu Siti kan sama hadapannya karena berarti Bu Siti senyum sendiri. Oke, saling berhadapan. Oke, ya, saling berhadapan. Tatap teman sendiri, ya. Tatap matanya, jangan mulutnya, oke? Ya, senyum sampai kelihatan giginya. Ingat ditatap, ya, jangan hidungnya, nanti hidungnya kembang kepis malah langsung jadi sendiri. Oke, siap, ya? Bu Siti senyum sendiri malah. Siap, ya? Oke, saya hitung dari sekarang, tatap teman sendiri sambil senyum-senyum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, cukup. Oke, ya, cukup tepuk tangan untuk kita semua. Cukup, ya? Iya, bersih. Dia harus sendiri, ada namanya yang bersih, ya. Ini ngasih untuk hari ini, ya. Ini ada pemantiknya. Yang pertama, menghargai siapapun, ya. Dalam arti di sini nanti kalau ada yang berbicara, teman yang lain mendengarkan, gitu, ya. Oke, kemudian yang selanjutnya mungkin ada masukan untuk kesepakatan kita, ya. Tepat waktu, oke, tepat waktu berarti nanti kita istirahat juga tepat waktu, selesai juga tepat waktu, ya. Yang lain mungkin yang jelas pasti bahagia, ya, karena kita akan membahas mengenai budaya positif. Jadi utama kita yaitu bahagia, ya. Ya, itu berarti ini kesepakatan kita, nanti kita jalankan secara bersama-sama, ya. Kemudian materi pertama akan saya sampaikan, ya. Itu adalah profil saya, ya, sejak menempuh pendidikan guru penggerak angkatan 11, dan saya harap juga nanti menular kepada teman-teman yang lain. Tentu kita sering mendengar kata-kata disiplin, ya. Apalagi kita sebagai seorang pendidik, pasti ini sering kita dengungkan kepada didik kita mengenai kata-kata disiplin, ya. Disiplin positif, ya. Coba dari disiplin dulu. Disiplin itu apa, ya? Disiplin apa? Ada yang tahu mungkin? Tepat waktu atau yang lain, ya. Disiplin menaati peraturan, mentaati, ya.
terus sesuai aturan yang berlaku. Iya, itu benar. Disiplin positif itu sebetulnya bukan ke arah mentaati, tapi lebih ke diri sendiri ya. Jadi melakukan hal yang menurut kita itu benar dan kita yakini, kemudian kita jalani dengan rasa senang hati. Itu disiplin positif ya. Nah, ini saya pernah rasakan pada saat menjadi seorang wirausaha di kedua ini. Jadi kalau terbiasa datang tepat waktu ya. Kalau mereka yang sudah berwirausaha dengan hubungan dengan orang lain, klien itu 1 menit saja itu sudah terasa terlambat. Bahkan saya pernah datang ya tepat waktu, contoh kalau kita berjanjian dengan orang jam 6. Nah, kalau kita datang sebelum jam 6 itu kan namanya positif ya. Nah, saya pernah datang sebelum jam 6 ya. Kemudian sama beliau itu pokoknya pas kita tunggu teman kita, coba kalau lebih dari 2 menit loh ya, 2 menit. Kalau bagi mereka yang terbiasa berdisiplin, waktu 2 menit saja itu sangat berharga ya. Karena ada yang bilang waktu adalah uang, karena 2 menit saja itu berharga. Dan yang saya harapkan nanti di materi ini juga disiplin positif ini juga menular pada diri kita, kemudian langsung diimplementasikan kepada anak didik kita ya. Nanti akan ada 6 materi ya. Yang pertama disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas atau sekolah ya, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi ya, kemudian segitiga restitusi. Nanti akan saya sampaikan yang 3 saja. Disiplin positif, motivasi, kemudian ada keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Nah, disiplin positif tadi sudah kita bahas bahwa disiplin itu lahir dari diri kita sendiri ya, itu. Nah, ini pengertiannya. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan ya. Itu coba sebetulnya nilai dasar disiplin ada beberapa macam ya. Coba disiplin positif itu berarti tadi di awal ada beberapa macam. Yang pertama dari apa dulu ya? Disiplin positif perilaku, terus apa lagi? Dari pembiasaan, betul Bu Mur. Terus apa lagi? Berarti ada kebiasaan. Kalau kebiasaan berarti seperti kalau dalam sekolahan kita apa saja kebiasaannya? Asmaul Husna. Terus? Iya. Terus menyanyikan lagu wajib sebelum pembelajaran, salaman ya, dan kalau ada tamu, ada guru baru datang, bersalaman, itu juga masuk dalam disiplin positif ya. Itu nah, disiplin positif lebih ke arah disiplin diri, dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi intinya bahwa disiplin positif itu sebetulnya ada dua dalam garis besarnya, yaitu tadi dalam diri sendiri ya. Jadi datang disiplin itu dari dalam diri sendiri. Tujuannya apa? Tujuannya supaya tidak terpengaruh pada orang lain. Jadi disiplin diri itu ya beda kalau dengan disiplin dari luar. Itu berarti disiplin eksternal, disiplin yang ditekankan melalui apa? Melalui peraturan ya. Beda dengan disiplin internal ya. Internal itu datang dari dirinya sendiri ya. Jadi sadar. Contoh kebutuhan untuk seperti belajar ya. Siswa kalau sudah tahu kebutuhannya sendiri seperti bangun pagi ya, sholat ya, itu tidak perlu kita lakukan penekanan ya, dengan apalagi dengan peraturan ya. Kenapa peraturan sering yang ditekankan? Karena sebetulnya peraturan itu kan lebih ke arah negatif ya. Karena timbulnya apa? Nanti iya, timbulnya apa? Peraturan untuk bilang
Iya, pelanggaran nanti bentuknya dilanggar. Dilanggar itu biasanya dalam bentuk negatif. Timbulnya nanti kalau dilanggar bentuknya kekecewaan, ya. Walaupun peraturan itu dijalankan, tapi untuk saat itu saja, tidak untuk jangka panjang. Ya. Jadi manut, anak bocah manut, tapi kan untuk saat itu biasanya timbulnya nanti pendendam, ya, karena tidak lahir dari dirinya sendiri atau intern, ya, itu, ya. Ini contohnya. Jadi disiplin itu tidak untuk mendapatkan pujian, ya, tidak untuk mendapatkan pujian. Jadi datang, benyong domong rajin, enggak, ya, ben aku mendapatkan mungkin apresiasi atau penghargaan, enggak, ya, tapi disiplin lebih ke intern dirinya sendiri, ya. Itu namanya disiplin positif. Jadi tidak ada paksaan, ya, tidak ada tadi bentuknya peraturan, penekanan, ya, itu, dan lebih ke konsekuensi. Karena Pak, contoh kalau saya butuh untuk makan, itu kalau saya tidak makan berarti apa nanti? Sakit, bisa juga lemas, ya. Sebetulnya itu kan konsekuensi dari kalau kita tidak makan. Kalau anak ditekankan, nanti kamu kalau nggak belajar, ya, bisa juga, ya, tidak bisa, ya, itu bisa juga nanti kalau temannya pulang, nanti kamu nggak pulang seperti itu, ya, penekanannya seperti itu. Jadi lebih menekankan ke internalnya anak itu sendiri, ya. Jadi tidak ada hukuman, ya. Nah, untuk menekankan kebiasaan, ya, disiplin positif itu sebenarnya sudah ada dalam profil pelajar Pancasila, ya. Beriman, bertakwa, SD kita sudah melakukan, ya, positif, iya, yaitu Asmaul Husna, dan sudah mulai melakukan apa? Sholat duha, sudah mulai, itu satu untuk beriman, mandiri yang sudah kita lakukan apa dalam SD kita, contoh dari pembiasaan ini dari mandiri, ya, berarti apa? Memungut sampah mungkin juga termasuk, ya, karena itu melatih karakter siswa itu apa? Untuk menjaga kebersihan, ya, berkebudayaan global, gotong royong, ya, kemudian kreatif, ya, kemudian bernalar kritis. Jadi pembiasaan, ya, disiplin positif, budaya positif itu tertuang semuanya dalam profil pelajar Pancasila. Kenapa profil pelajar Pancasila? Karena ada beberapa budaya yang bisa diterima di suatu tempat tapi tidak bisa dilakukan di tempat lain, ya. Ada budaya seperti itu. Nah, kenapa menggunakan profil pelajar Pancasila? Supaya budaya positif itu bisa diterima di seluruh kalangan masyarakat. Maka menggunakan profil pelajar Pancasila. Ya, contohnya kalau budaya yang bisa diterapkan di tempat kita tapi tidak bisa diterapkan di orang lain, itu biasanya apa, ya? Pembuangan sampah itu kan juga biasanya seperti itu, ya. Ya, kalau di tempat lain belum tentu, ya, karena ada biasanya mereka programnya juga berbeda-beda, ya. Itu, jadi intinya dalam disiplin positif atau budaya itu minimal menggunakan profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang motivasi perilaku manusia, motivasi ada yang bisa mendefinisikan motivasi siapa, ya? Motivasi dorongan untuk apa? Dorongan untuk, ya, melakukan hal yang lebih positif, lebih baik, ya, itu. Nah, dari semuanya itu kita pilih lagi menjadi tiga motivasi perilaku manusia, ya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini biasanya itu seperti berpura-pura di sini, belum adanya kesadaran dari diri sendiri, ya, karena hanya untuk menghindari, ya, menghindari apa? Dari hukuman, ya. Jadi benyong sekolah hukum mengatakan sih, benyong sekolah hukum melakukan piket, benyong tidak dihukum mengerjakan PR.
tapi tidak datang dari diri sendiri ya. Kemudian motivasi yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Ini yang sering dilakukan orang tua zaman sekarang itu sebetulnya ini. Contohnya apa? Contohnya ya. Ranking dikasih hadiah. Betul sekali untuk Baton. Jadi contoh ini yang sebetulnya bagus, cuma penerapannya masih kurang betul ya. Jadi seperti ini, nanti kalau kamu ranking 1 tak berikan sepeda ya, seperti itu. Banyak kan seperti itu ya orang tua zaman sekarang. Kemudian nanti kalau bisa juara apa, kemudian lebih tingkat lagi diberikan HP atau apa ya. Nah, budaya seperti ini itu nanti akan melekat pada anak itu bukan pada prosesnya, bukan pada prosesnya, tapi pada akhirnya. Akhirnya apa? Nanti kalau tidak dikasih hadiah imbalan, dia tidak akan melakukannya dengan benar lah. Walau ini benyoreng sih di bawah tidak apa-apa, seperti itu ya. Apa nggak boleh melakukan imbalan kepada anak, boleh, tapi sekali supaya tidak menjadi tujuan utama anak itu untuk melakukan sebuah kegiatan. Nah, ini budaya inilah yang coba kita ubah untuk menjadi budaya positif ya. Jadi memberikan imbalan kepada anak ya. Kemudian seperti yang disampaikan kemarin oleh Bapak Kepala Sekolah bahwa memang kita juga tidak diperbolehkan ya untuk memberikan imbalan juga pada anak-anak yang memberikan peringkat ya, peringkat 1, peringkat 2 ya. Itu kenapa? Ya, karena pemberian peringkat itu memang sebetulnya juga memberikan hukuman kepada orang lain, orang yang tidak berperingkat. Padahal seperti dalam kurikulum Merdeka, semua anak mempunyai bakatnya sendiri ya. Ada yang bakatnya di agama ya, ada bakatnya di olahraga seperti bujangnya Bu Afi itu kan hanya di olahraga ya. Kalau melihat orang lain mungkin dia ranking 1, padahal kalau orang ranking 1 itu saya nyuruh berlari dengan saya itu kan dia kalah, kan seperti itu ya. Memang penghukuman ya. Terus gimana Pak Guru kalau cara melakukannya untuk memberikan dia bisa langsung ya diberikan 4 mata? Kalau enggak jangan akhirnya, tapi tadi Pak saya bilang melalui prosesnya ya. Oh ya, kamu sudah baik, sudah bisa melakukan penjumlahan ya, kamu sudah bisa menyelesaikan materi ini ya, seperti itu ya. Lebih kalau kamu pandai ya Bapak bangga dengan kamu ya, Bapak bangga. Sebetulnya itu membanggakan diri sendiri, bukan anak itu. Tapi kalau dilakukan dengan mengapresiasi prosesnya ya, itu akan lebih menimbulkan motivasi yang positif, motivasi untuk belajar ya. Boleh melakukan penghargaan, tapi langsung kepada siswanya itu sendiri yang tidak. Nah, kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Yang itu ketiga. Kemudian keyakinan sekolah atau keyakinan kelas ya. Kemarin kita sudah membuatnya bersama-sama keyakinan sekolah. Ada yang bisa menyebutkan salah satunya keyakinan sekolah kemarin? Bahagia, betul satunya. Kemudian datang tepat waktu sudah. Dan saya juga sudah mulai melihat ada perubahan sedikit. Karena itu memang kenapa bentuknya kok keyakinan? Kenapa bentuknya tidak peraturan sekolah atau peraturan kelas? Coba, kenapa tidak bentuknya itu kok peraturan? Kenapa keyakinan? Oh iya, betul sekali Mas. Jadi kalau keyakinan itu lebih tanggung jawabnya tadi internal pribadi diri sendiri. Kalau peraturan nanti bentuknya lebih ke kepentingan yang membuat peraturan itu satu. Yang kedua, kesannya lebih ada hukuman ya. Kalau tidak melakukan nanti akan mendapatkan hukuman atau konsekuensinya ya. Beda dengan keyakinan. Kalau keyakinan itu
pasti apa yang kita lakukan yaitu yang kita kalau kita membuat datang tidak tepat waktu, berarti ya kamu sendiri yang membuatnya ya. Nah, keyakinan kelas atau sekolah ya, kemudian guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antar guru atau murid itu untuk keyakinan kelas. Jadi bisa juga melibatkan wali murid sebetulnya ya, kalau mau supaya mereka tahu bahwa oh saya itu setiap hari ini harus berpakaian seperti ini ya, itu jadi juga untuk mengetahui saja ya. Kemudian keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal ya, yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Universal, jadi tadi lebih ke sikapnya itu luas ya, mencakup warga sekolah ya. Karena keyakinan kelas hanya untuk kelas itu, kalau bisa ya kalau di luar juga masuk dalam sebuah keyakinan ke kelas. Nah, ini contohnya keyakinan kelas 5 ya, itu ada hadir tepat waktu ya, ada berpakaian rapi, kemudian berdoa ya, kemudian menjaga kebersihan kelas dan sebagainya ya. Kemudian nah, dari kalimat-kalimat ini itu hampir semuanya menggunakan kalimat positif ya. Kenapa harus menggunakan kalimat positif? Ya, kenapa tidak seperti ini? Ya, tidak boleh menggunakan baju. Nah, kalimat tidak boleh menggunakan baju yang, nah sebetulnya itu kan. Kalau anak biasanya kalau tidak boleh malah di sininya kita. Iya, malah boleh ya. Lagi kalau kita contoh, tidak boleh membuka website ini, malah lebih ke arah buka ya. Tidak boleh membeli, malah tuku kafe ya. Itu kalimat-kalimat negatif ya. Kemudian nah, kalau seperti tidak boleh menggunakan make up, nah bukan juga kalimat negatif ya. Makanya untuk membuat kesepakatan kelas itu harus menggunakan kalimat-kalimat yang positif ya. Itu nah, oke. Speaking ya, speaking yang seperti ini. Berarti udah habis deh. Untuk speaking saling berhadapan lagi. Ya, berdiri boleh, saling berhadapan lagi. Ya. Berarti harus apa gitu? Oke, nanti akan ada 2 clue ya. Yang 2 clue yang saya katakan, hijau dan hitam. Hijau dan hitam. Nah, yang sebelah kanan menjadi hitam. Ya, hitam ya. Yang sebelah kiri menjadi hijau. Ya, hijau. Nanti yang dipanggil hitam, tangannya coba seperti orang salaman tangannya. Nah, nanti kalau bilang hitam, yang hitam kayak gini, yang hijau kayak gini, ya menghindar. Ya, kalau saya bilang hijau, yang hijau kayak gini, yang hitam kayak gini. Siap ya? Oke, siap. Tangannya siap, tangan di atas semuanya. Kita di sini. Siap. Hitam. Ya, ulang lagi. Oke, siap ya. Oke, siap. Hitam. Konsentrasi. Siap ya. Hijau. Oke, cukup itu saja ya. Terima kasih. Oke, selanjutnya pemantau selanjutnya akan disampaikan oleh beliau Bapak Suswadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan yang mulia untuk Pak Yarwanto. Masih semangat Bapak Ibu. Baik, untuk selanjutnya kita akan melanjutkan materi diseminasi tentang disiplin positif. Dilanjutkan nanti kalau perlu. Baik Bapak Ibu, sekarang untuk biar lebih semangat, tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat.
dengan semangat. Oke, terima kasih. Semuanya. Oke Bapak Ibu, berikutnya adalah tentang kebutuhan dasar manusia. Ibu Bapak tentu tahu semuanya bahwa di dalam teori kontrol itu dikatakan bahwa setiap perilaku itu pasti memiliki tujuan. Tadi yang diceritakan oleh atau disampaikan oleh Pak Herman yaitu tentang teori motivasi. Jadi ada setiap orang berperilaku itu pasti punya tujuan. Tidak mungkin, kalau orang normal ya, tidak mungkin melakukan sesuatu tanpa tujuan. Orang ketang kutik-kutik jempol kayak Bu Musliah itu ada tujuannya. Tanpa disadari itu dia punya tujuan. Tujuannya yaitu untuk iseng kesenangan, memenuhi kesenangannya. Supaya memenuhi harapannya biar tidak bosan gitu kan. Oke Bapak Ibu, ketika seorang pelit melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal ini sebenarnya dikarenakan mereka telah gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi kebutuhan-kebutuhan manusia itu dikelompokkan menjadi 5 nanti ya. Nah, ini kita awali dengan suatu pernyataan bahwa seorang murid yang melakukan pelanggaran atau penyimpangan ya, itu pasti dia sedang memenuhi kebutuhan dasarnya, salah satu yang 5 itu. Nah, kita sebagai guru ini wajib tahu apa sebetulnya yang diinginkan anak ini, seperti itu. Ini nanti akan ada kaitannya dengan mendisiplinkan anak, yaitu dengan disiplin positif gitu. Jadi karena ingin memenuhi kebutuhan dasarnya, mereka tidak melakukan sesuatu yang positif tapi melanggar peraturan. Nah, ini kebutuhan dasar manusia dikategorikan menjadi 5. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival, kemudian kasih sayang atau rasa diterima, dalam bahasa Inggris disebut love and belonging, kemudian penguasaan atau power, kemudian kebebasan ya, kemudian kesenangan atau fun gitu. Jadi tidak lepas dari 5 ini, antara bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Ya, kemudian berikutnya, ini ada studi kasus. Bu Musliah, guru wali kelas 2 sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Musliah, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Tommy melakukan hal itu? Coba Bu Musliah. Iya, kan jadi enggak? Coba. Dianalisis, terus kira-kira, mungkin baru kira-kira, gak apa-apa, gak tepat juga gak apa-apa. Terus pertama yang akan Ibu lakukan itu apa? Kalau menemui murid seperti Tommy, Makanan. malah Pak, kalau jajan bekal batin ya. Seperti dari 5 kasus tadi butuh apa? Yang pertama ini aja apa yang akan Anda lakukan Yang pertama memanggil siswa tersebut, ditanyakan apa yang memotivasi untuk melakukan hal itu. Terus kira-kira alasan yang akan dikemukakan kamu itu apa? Ini baru kira-kira aja. Kemungkinan tahan hidup bisa, atau juga kasih sayang juga bisa. Terus lagi kemungkinan lain? Dimakan. Tidak Dimakan. Ya, oke. Tangan Bu Musliah ya. Jadi kalau Bu Musliah menghadapi hal seperti ini, beliau akan bertanya terhadap si Tommy tersebut, apa sebetulnya yang diinginkan dengan perilakunya itu? Alasannya apa? Nah, terus jawaban Tommy kira-kira apa? Itu ya kemungkinan bisa saja terjadi. Nah, alasan yang pertama karena lapar, ya, bertahan hidup betul. Jadi karena dia lapar, kepengen makan, dia harus meminta kepada temannya. Karena orang tuanya tidak membawakan bekal. Nah, kebutuhannya adalah untuk bertahan hidup.
Jadi guru tidak boleh menghakimi perilaku seorang anak tanpa melakukan suatu observasi, gitu ya. Jadi mesti harus ditanya dulu apa alasannya. Jangan langsung menyalahkan, gitu loh. Begitu lihat Tommy laporan dari teman-temannya, oh ini Tommy sering minta ini bekal kita sering diminta Bu, langsung oh kan bocah nakal pancen, bocah berangasan dan sebagainya. Jadi menjudgment perilaku anak tanpa mengetahui latar belakangnya itu adalah perilaku yang kurang pas. Jadi bagi guru kita nanti akan melakukan itu benar tadi, tepat sekali wawancara ya. Kemudian yang kedua, karena merasa senang temannya jadi memperhatikan, jadi tadi kepengen diperhatikan, cari perhatian atau tadi jadi kasih sayang dan rasa diterima. Ketika temannya melaporkan tindakan itu pada gurunya memerintah orang tua sehingga orang tuanya memperhatikan, maka kebutuhan dasarnya adalah kepengen disayang oleh orang tuanya, oleh gurunya gitu. Itu salah satunya. Kemudian kepengen supaya temannya menjadi takut, ingin menuruti keinginannya. Jadi ketika Tommy itu ingin jadi penguasa di situ. Nah ini kekuasaan. Jadi nanti treatment dari gurunya itu beda-beda. Apa yang harus dilakukan oleh gurunya untuk mengatasi anak ini sesuai dengan kebutuhan dia kan gitu. Kalau ini si Tommy ini butuh kekuasaan, misalnya ditanya Bu Guru, ya biar saya memang biar anak-anak itu takut sama saya, biar anak-anak itu nurut. Berarti anak ini perlu diberi tugas, ya tanggung jawab yang positif. Mungkin dia merasa hebat, tapi oleh gurunya tidak pernah diberi tugas tanggung jawab. Kok jadi anak buah, pokoknya caranya kayak males gitu. Dengan mengetahui ini, gurunya langsung, oh besok kamu kalau ada itu jadikan pemimpin. Nah, itu. Kemudian yang keempat, Tommy ini merasa bosan sehingga dia membutuhkan kebebasan. Mungkin terlalu banyak aturan, ya, yang mengikat itu mungkin dan sebagainya, sehingga atau mungkin dilarang jajan dan sebagainya, dilarang keluar dari gerbang dan sebagainya, dia terkekang akhirnya mencari kebebasan. Nah, yang kelima juga tidak menutup kemungkinan si Tommy ini hanya iseng-iseng saja lah. Kalau yang lain nangis itu rasanya senang gitu, bisa gitu. Ya iseng-iseng aja, ledek. Nah ini kesenangan yang dia butuhkan. Gitu. Ini nanti 5 kebutuhan dasar manusia yang harus kita pahami bersama. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita ke posisi kontrol. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia itu tadi sebagai dasar kita untuk melakukan, memposisikan diri kita sebagai dalam mengontrol siswa-siswi kita gitu. Nah ini posisi kontrol guru itu dibedakan menjadi 5 juga. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat merasa salah, pembuat rasa bersalah, kemudian yang ketiga sebagai teman, kemudian yang keempat sebagai pemantau, kemudian yang kelima sebagai manajer, gitu ya. Jadi guru itu bisa berposisi di sini. Ada guru penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada teman, ada pemantau, dan ada guru yang sebagai manajer dalam kaitannya menangani perilaku siswa, gitu. Nah ini Bapak Ibu, jadi di dalam posisi kontrol ini ada yang namanya motivasi guru ini, kemudian identitas gagal. Maksudnya identitas gagal ini membuat anak merasa dirinya gagal, merasa malu, merasa terkucil, merasa kecewa, pokoknya negatif-negatif, berkaitan dengan kesalahan yang telah mereka lakukan, gitu loh. Misalnya si anak itu, misalnya seperti tadi Tommy itu ketahuan minta jatah makan temannya, kemudian dimarahi, membuat si Tommy itu merasa semakin terkucil. Saya ini orang jahat, saya ini orang gagal, saya ini orang malu, jadi dia menanggung malu gitu. Itu identitas gagal. Kemudian kalau identitas berhasil atau identitas sukses adalah seseorang itu nanti akan merasa
memperbaiki rasa malunya itu berubah jadi rasa percaya diri, kembali ke percaya diri bahwa saya itu bukan orang yang jahat, saya itu hanya melakukan kesalahan biasa gitu, saya bisa memperbaiki diri, itu identitas sukses. Tetapi kalau posisinya teman dan pemantau, nanti identitas sukses itu masih membutuhkan kontrol dari luar, ya. Tapi kalau nanti identitas suksesnya itu guru melakukannya sebagai manajer, maka diharapkan siswa itu berhasil atau sukses tapi berdasarkan kontrol diri. Jadi maksudnya anak itu merasa berhasil, merasa sukses mengatasi masalahnya sendiri, gitu. Jadi nanti ada kaitannya. Ini salah satu contoh-contoh perilaku guru sebagai penghukum, ya, menghardik, ya, membentak, ya, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Guru itu perbuatan guru itu, guru berbuat menghardik. Kemudian guru berkata, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan akibatnya ini, mengancam, ya, gitu. Kemudian hasilnya apa? Anak itu menjadi pemberontak, menyalahkan orang lain, kemudian dia berbohong. Nah, terus kaitannya dengan dunia berkualitas. Dunia berkualitas itulah dunia impian kita, dunia yang kita inginkan, keadaan yang seperti yang kita inginkan, idealnya seperti apa ini? Impian-impian kita, dunia berkualitas itu. Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jadi murid tidak menganggap guru itu sosok yang diinginkan karena penghukuman itu. Kemudian murid akan berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi, biasa gitu. Itu akibatnya, ya. Kemudian dampak pada murid akan mengulangi kesalahan. Jadi ternyata murid dihukum itu tidak membuat dia jerah, tidak punya efek jerah, tapi suatu ketika dia malah, saya sudah biasa kok dihukum. Itu kan bahaya sekali seperti itu, ya. Itu kan teori, ya, seperti itu, ya. Tapi dalam prakteknya kejadian dan kejadian itu, panjenengan mungkin memiliki pengalaman yang berbeda, no problem, nggak masalah, gitu. Teori itu tidak boleh dipaksakan kepada orang lain. Itu. Jadi ini teori dari William Glasser ini seperti ini, ya. Kalau panjenengan membantah, enggak begitulah, saya juga sering menghukum orangnya jadi malu, jadi bagus, ya itu nggak apa-apa. Tapi ini teori yang sedang dikembangkan dalam pembelajaran kita di disiplin positif itu seperti ini, gitu, ya. Kemudian bagaimana guru yang membuat rasa bersalah? Ini contohnya, gurunya berceramah dan mengatakan seharusnya begini, ibu guru kecewa dengan kamu karena begini, gitu. Itu anak muridnya itu merasa jam sama gurunya yang salah. Terus gurunya berkata, kamu seharusnya kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres ngurusin kamu, gitu. Gitu, ya. Kan sudah ibu bilang, masa seperti itu aja kok, gitu. Nah, hasilnya apa? Hasilnya menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Saya takut nanti bu guru kecewa, dia akan berbohong. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Jadi tetap guru seperti ini diletakkan di dalam dunia berkualitas murid. Jadi muridnya kasihan juga sama gurunya, gitu. Merasa bersalah, gitu. Jadi menganggap gurunya itu. Kemudian murid akan berkata, maafkan saya bu, ini dia akan minta maaf, dia merasa bersalah, gitu kan. Jadi terus merasa rendah diri. Hasilnya adalah murid itu gagal membangkitkan kepercayaan dirinya, tapi jadi rendah diri. Ini yang tidak boleh dilakukan oleh guru. Dua, ya. Nah, kemudian yang boleh, ini masih boleh nih sebagai teman, karena masih bisa menghasilkan identitas sukses. Ya, guru membuatkan alasan-alasan. Jadi guru itu memberikan permisif terhadap pelanggaran siswa, nanti menyampaikan alasan-alasan. Misalnya siswa melanggar terlambat, gitu, ya. Misalnya datang terlambat, ditanya, kenapa kamu terlambat? Belum dijawab, gurunya sudah ngomong, gitu loh. Oh tadi di jalan macet ya. Jadi dibuatkan alasan oleh gurunya kan. Gitu. Apa tadi bangun kesiangan ya, gitu.
Jadi membuatkan alasan. Kemudian guru berkata, ayolah lakukan demi itu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu dulu pernah bantu. Jadi seperti teman aja gitu ngobrol. Tapi mungkin ini sering dilakukan oleh guru-guru SMA ini, karena sudah dewasa gitu loh. Jadi diajak curhat gitu terbuka. Jadi kalau memang saya punya pengalaman murid yang besar-besar itu Mbak, itu berhasil kalau dengan cara ini. Jadi kalau murid yang sudah dewasa, sudah nunggak telu ya, orang waktu membumaling itu, saya sudah menemui anak yang seperti itu beberapa kali dan saya alhamdulillah berhasil. Yang tadinya tidak pernah masuk di Kertajaya kemarin, anak tidak pernah pakai seragam itu, mungkin jarang kenal. Yang namanya itu sudah tidak mau sekolah lah. Berangkat sekolah itu pakai pakaian bebas kayak bocah kuliah Mbak ya. Nggak pernah itu saya ajak ngobrol gitu, sampai selesai lulus. Itu ya. Kemudian menghasilkan ketergantungan dan dunia murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Ini terbukti nih. Kalau lebaran datang ke rumah saya, anak-anak, iya, datang ke rumah saya lebaran. Dan saya menganggap apa ya, perilakunya berubah. Yang dulunya mungkin agak melakukan itu, sekarang udah berubah. Kemudian saya ini muridnya berkata, saya pikir bapak ibu teman saya, ternyata begitu. Nah, tapi anaknya menjadi tidak mandiri dan tergantung. Kemudian pemantau. Dari pemantau itu, ini pemantau, penghitung dan mengukur murid-muridnya. Muridnya itu selalu dihubungkan dengan peraturan. Ini peraturannya seperti ini. Kamu tidak seperti ini, tidak melakukan peraturan dan sebagainya. Semuanya diukur dengan aturan-aturan, ada kriteria-kriteria. Misalnya anak memakai sepatu putih, peraturannya kan peraturan ini, basicnya peraturan ini bukan kesepakatan. Kenapa pakai sepatu putih? Ini aturannya kan pakai sepatu hitam gitu. Setiap hari diingatkan gitu. Kenapa rambutnya gondrong? Kan sudah peraturannya rambutnya harus pendek. Nah, nanti hasilnya siswa akan menyesuaikan diri, tapi jika dia diawasi. Dan seterusnya. Nanti murid akan berkata berapa banyak bintang yang harus diperoleh, berapa halaman yang harus saya tulis gitu. Jadi dia akan menghitung-hitung tadi hukuman dan penghargaan yang dia peroleh. Kemudian yang terakhir ini guru sebagai manajer, maka guru tidak akan memberikan pernyataan, tapi memberikan pertanyaan. Siswa akan mencari jawabannya sendiri, pertanyaan-pertanyaan pemantik. Nah, nanti hasilnya siswa akan bisa mengontrol dirinya karena dia menghargai dirinya sendiri. Saya harus jadi orang seperti ini, gitu. Nah, ini hasilnya menguatkan kepribadian. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Kemudian bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Itu murid berpikir sendiri, bagaimana saya memperbaiki keadaan. Kemudian dia mengevaluasi diri, bagaimana memperbaiki dirinya. Itu. Oleh karena itu, posisi kontrol guru kadang-kadang pada saat tertentu boleh jadi teman, boleh jadi pemantau, tapi yang paling ideal guru harus jadi manajer dalam mengontrol perilaku murid-muridnya. Oke, sampai di sini jelas Bu? Ya. Nah, sekarang kita praktekkan gimana caranya jadi manajer kan gitu lanjutannya ya. Di antara kelima posisi kontrol, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol manajer. Kayak sebagai manajer, guru dapat membuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi dengan pertanyaan-pertanyaan. Nah, ini. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi. Apa itu restitusi? Tadi kan ada hukuman, konsekuensi, restitusi. Kemarin saya sudah menjelaskannya. Hukuman itu diberikan tanpa melihat kesalahannya apa. Kesalahan yang aror, hukumannya itu orang nyambung. Gitu ya, kemarin sudah saya contohkan. Misalnya membuang sampah, hukumannya push up. Gitu ya kan orang nyambung. Nah, kalau konsekuensi ada hubungannya, tapi bukan dari diri siswa itu. Misalnya lihat anak membuang sampah sembarangan,
tapi sana gitu kan, itu namanya konsekuensi, itu sudah, tapi belum tepat karena diperintah gitu loh. Oke, belum jadi manajer guru itu, jadi pemantau tadi ya. Kemudian kalau restitusi itu adalah upaya untuk memberikan tanggung jawab konsekuensi kepada siswa, memperbaiki diri dengan cara yang dipilihnya gitu. Jadi kalau ada siswa membuang membuang sampah sembarangan, berarti dipanggil, terus dibombong, terus ditanya alasannya, kenapa kamu membuang sampah di situ? Dia punya alasan dari 5 kebutuhan dasar itu. Pasti jawabannya mungkin tidak tahu Pak, atau mungkin harus Pak kesana jauh, atau mungkin ya pokoknya kan jawabannya macam-macam lah ya. Itu nanti kita bisa tahu. Setelah tahu alasannya, kemudian sekarang kalau sudah tahu seperti itu, kamu dihubungkan dengan keyakinan kelas. Nah, nanti terus apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki, gitu ya? Itu restitusi. Nah, ini untuk melakukan restitusi ada langkah-langkah yang dinamakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu membuat anak dari identitas gagal supaya menjadi identitas sukses. Jadi caranya adalah dengan tadi membombong, memaklumi bahwa semua orang itu pernah melakukan kesalahan, gitu. Misalnya anak itu gelut, nah ya langsung dipanggil, kenapa ini? Jadi sini Bapak atau Bu Guru kepengen ngobrol-ngobrol dengan kamu. Kenapa tadi kamu berantem? Atau tadi saya mendapat laporan Rudi dan Anto berantem, bertengkar. Kenapa ini? Apa betul gitu ya, ditanya dulu. Iya Pak, kalau cerita ini gitu. Oke, nggak apa-apa. Yang namanya berantem itu bagus gitu. Kenapa bagus? Karena kamu pasti punya alasan. Apa alasan kamu? Ya tadi kan saya ditonjok duluan misalnya. Itu berarti kamu sedang mempertahankan diri. Itu adalah perilaku yang bagus. Cuman caranya masih, nah gitu. Nanti jadi saya dulu juga pernah berantem gitu. Coba supaya dia dari identitas gagal yang tadinya takut dipanggil Pak Guru ya, menjadi ternyata Pak Guru nggak marah, malah berantem jadi malah api. Tapi nanti jangan langsung setitik di situ gitu. Jadi itu menstabilkan identitas itu seperti itu. Jadi kamu ternyata mempertahankan diri. Ya perilaku mempertahankan diri itu bagus. Cuman kamu kan harus melihat, nah itu nanti terus ditanya alasan-alasan lain gitu. Apa tidak ada cara yang lebih baik? Nah nanti seperti itu ya. Nah nanti setelah menstabilkan identitas, anak-anak sudah tidak takut lagi, stabil emosinya gitu, baru ditanya yang langkah kedua, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah itu sama juga disebut validasi kebutuhan. Jadi menanyakan alasan lagi. Kenapa kamu tadi memukul duluan? Waktu tadi saya diejek Pak gitu. Oh, berarti kamu juga mempertahankan harga diri kan gitu. Jadi itu kebutuhan. Kemudian ditanya lagi dan seterusnya. Nanti setelah itu dimaklumi ya, bahwa itu adalah kamu sedang memenuhi kebutuhan kamu, tidak apa-apa, tapi mungkin kamu masih ingat gak? Nah ini menanyakan keyakinan kelas. Apa yang kamu ingat dari keyakinan kelas yang pernah dibuat bersama-sama? Misalnya menghargai orang lain, ketertiban, keselamatan gitu ya. Nah berarti Anto dan Rudi ini melanggar keyakinan kelas yang mana ini? Nanti saya melanggar keyakinan kelas tentang yang ada di kelas itu yang berkaitan dengan ini, misalnya tentang keselamatan atau tentang menghargai orang lain gitu kan. Diarahkan kalau anak itu stuck tidak bisa jawab, tugas guru yang memancing gitu. Jadi bukan tadi kan sering guru itu kan sering mengatakan gini, ya angel Pak mau bocah kelas 4 SD diajak restitusi seperti itu mau bisa jawab, diajak gitu ya, diajak ngobrol ya bisa ya
yang biasa pegang kelas rendah ya, saya belum pernah. Jadi bisa, ternyata bisa loh. Kalau dari itu pengalaman CGP pada sharing itu ya bisa, tapi dipancing gitu, bukan suruh nerang kayak bocah SMP. Nanti dipancing bisa jawab. Ayo, apa keyakinan yang sudah dilanggar tentang menghargai orang lain atau tentang ini? Oh ya, menghargai orang lain, Pak. Nah, sekarang setelah kalian tahu itu kamu melanggar keyakinan kelas, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki ini? Misalnya mandek orang bisa ngomong ya, apa kamu mau minta maaf? Itu dipancing. Oh ya, saya mau Pak minta maaf. Oke, terus itu berarti satu langkah gitu kan. Ini menanyakan keyakinan, kemudian diteruskan dengan anak itu dipancing untuk konsekuensi, memperbaiki diri dengan membayar lah istilahnya ya, dalam tanda kutip konsekuensi. Gitu gini. Oke. Segitiga restitusi ini disimulasikan jadi betulnya, tapi pengeluaran ada waktu ya esok-esok maning lah ya. Nggak apa-apa. Ini jadi yang penting penjaringan ini sebenarnya masalah sederhana sekali ya. Kalau diserahkan satu kali sudah paham gitu lah ya. Cuma kadang-kadang prakteknya sih nggak ya penjaringannya rutin gitu loh. Kalau ada, kita lebih cenderung instan. Kalau ada anak pelanggaran aturan itu ya langsung ditegur langsung. Seperti tadi, jangan berantem. Gitu kan. Kalau anak itu terlambat ya, kenapa? Besok jangan terlambat lagi ya. Jadi tidak mau dialog gitu loh. Padahal anak itu terlambat karena apa? Kan kita nggak tahu. Jangan-jangan di rumah ibunya sakit apa gitu. Singkatnya sudah. Jadi seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti tadi: disiplin, memahami motivasi perilaku, kemudian membuat keyakinan, kebutuhan dasar, memahami kebutuhan dasar, bersikap yang tepat dalam posisi kontrol sebagai manajer, dan juga melaksanakan segitiga restitusi. Ada 6 komponen inilah, kurang lebih seperti itu ya. Jam berapa Mas? Mas, sebentar lagi ya. Nanti untuk melengkapi sedikit. Jadi dalam membuat keyakinan kelas juga seperti itu Bapak Ibu. Saya berbagi praktik baik dulu bentar. Jadi kalau membuat keyakinan kelas supaya bisa melibatkan semua murid, itu kalau anak-anak di kelas rendah tidak verbal, tidak ditanya, ayo anak-anak kita buat kesepakatan kelas, coba ngacung, ya anak-anak sih paham, yang belum tahu bingung, ya coba gimana caranya Bu Mbak Vira beri caranya, alternatifnya, supaya anak-anak itu jadi Bapak Ibu bisa menggunakan daftar kata ya, daftar kata peraturan. Jadi peraturan itu nggak jelek, awalnya semuanya dari peraturan Bapak Ibu, cuman peraturan itu nanti akan kita ubah jadi kesepakatan gitu. Jadi Bapak Ibu boleh menulis peraturan dulu. Nah peraturan-peraturan itu ya misalnya datang tepat waktu, terus satu pakai pakaian seragam, ditulis yang kira-kira bisa dipahami anak lah ya. Saya harus mandi sebelum berangkat sekolah ya boleh, semuanya ditulis sebanyak mungkin. Nah nanti setelah itu dibaca bareng-bareng, anak-anak suruh milih, silakan milih bebas 3-3 semuanya, nanti dihitung. Nah sing jadikan kesepakatan kelas itu jangan banyak-banyak, nek bocah kelas loro telu papat cukup ya. Kita tidak bisa membuat anak-anak itu menjadi hafal semuanya gitu, paham semuanya. Jadi sing sederhana 3 atau 4 saja kesepakatan itu yang Bapak Ibu anggap paling penting ya, paling substantif lah untuk anak-anak gitu ya. Nanti kan dia akan dilanjutkan di kelas 2 gitu, jangan khawatir gitu. Jadi ngurung iya jangan jangan misalnya budaya sopan ngurung anak ya. Tapi nanti dia sekolah kan bukan cuma setahun, nanti ada lagi gitu. Nah
yang sedikit itu nanti dijadikan kesepakatan kelas. Sebetulnya kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas itu agak beda sebetulnya, cuman kadang-kadang ditulisnya di situ menjadi sesuatu yang sama. Bedanya gini, kalau kesepakatan kelas itu detil yang ada di kelas itu, jadi belum universal, gitu tadi disampaikan Pak Ketua. Kalau keyakinan kelas itu berasal dari kebijakan universal. Kebajikan universal. Kebajikan universal itu adalah satu nilai kebajikan yang sudah diterima oleh seluruh umat manusia di dunia. Ya contohnya Bung Atun bikin aturan begini, tidak boleh bersalaman dengan lawan jenis. Itu boleh nggak di kelas? Dilakukan di kelas boleh nggak itu? Kesepakatan itu. Kalau dalam konteks sekolahnya Bu Atun, sekolah negeri, sekolah inklusi, ya tidak boleh, ya kan? Karena tidak universal itu tadi, tidak bisa diterima di luar sana. Tapi mungkin di sekolah-sekolah yang eksklusif, sekolah-sekolah khusus keagamaan, mungkin diterapkan itu. Boleh-boleh saja di lingkungan sekolah itu. Nah, anak itu diberi penjelasan bahwa ini kesepakatan kelas, bukan keyakinan, gitu loh. Kalau sudah jadi keyakinan berarti harus yang sudah universal. Nah nanti keyakinannya berarti menghargai orang lain. Dalam hal apa? Dalam hal melaksanakan kegiatan ibadah, gitu ya maksudnya. Jadi kesepakatan kelas itu detil-detil perilaku yang diharapkan disepakati di satu kelas. Misalnya bisa dilarang makan di kelas, bukan dilarang. Kesepakatan itu peraturan. Kalau dilarang itu peraturan. Misalnya makan pada saat istirahat, makan di luar kelas, misalnya dan sebagainya. Itu sampai detil boleh kesepakatannya. Itu nanti beberapa kesepakatan yang mirip, yang satu nafas itu dikelompokkan ke dalam keyakinan gitu. Misalnya datang tepat waktu, berpakaian seragam, kemudian ya terus apa? Membuang sampah pada tempatnya, misalnya itu dikelompokkan dalam keyakinan, misalnya ketertiban apa. Jadi kalau ketertiban, kebersihan, keselamatan itu kan sudah universal, tidak ada mungkin manusia yang menolak itu, ya kan? Kan begitu. Jadi keyakinan itu kalimatnya pendek, bersifat universal dan umum, agak umum gitu. Tapi kalau kesepakatan kelas itu sudah penjabaran caranya. Itu menurut pemahaman saya. Nanti kalau jenengan punya pemahaman berbeda nggak apa-apa. Jadi kita tidak harus sama ya, dalam hal seperti ini tidak harus sama. Boleh berbeda itu boleh, nggak apa-apa. Gitu ya. Jadi saya tutup ya. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah mengikuti kegiatan diseminasi ini. Baik, kita akhiri dengan pantun ya. Pantun dulu. Hah? Iya, pantunnya apa ya? Loh, jangan. Pergi ke pasar membeli minyak. Jangan lupa membeli terasi. Terima kasih Bapak Ibu Guru sudah menyimak. Mudah-mudahan bermanfaat untuk generasi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.